Matematika seringkali menjadi salah satu pelajaran yang dianggap sulit oleh peserta didik. Seakan menjadi momok, matematika seolah dihindari saat akan dipelajari. Nah, oleh karena itu, diperlukan sebuah inovasi dalam pembelajaran matematika sehingga pembelajaran matematika menjadi sebuah pembelajaran yang menyenangkan. Pada kesempatan ini, saya, Sylvia Bahari, guru SD Negeri 22 ingin berbagi sebuah cerita praktik baik tentang bagaimana menghadirkan pembelajaran matematika yang menyenangkan sehingga mudah untuk dipahami oleh peserta didik. Mari saksikan. Terbatasnya aktivitas menyenangkan yang dihadirkan guru dalam mengajar matematika menjadikan matematika sebagai sebuah pembelajaran yang terkesan membosankan dan hanya berhubungan dengan angka, gambar, atau rumus saja. Selain itu, praktik pembelajaran matematika yang dilakukan selama ini belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Hal ini berdampak pada kurangnya motivasi dan rendahnya hasil belajar peserta didik. Untuk mengatasi hal tersebut, saya melakukan sebuah inovasi dalam menghadirkan pembelajaran matematika yang menyenangkan bagi peserta didik. Inovasi tersebut dirancang dalam sebuah pelaksanaan praktik baik yang menghadirkan pembelajaran matematika melalui permainan dan aktivitas yang menyenangkan yang saya sebut dengan istilah MAAPAM. MAAPAM merupakan akronim dari Metode Asik, Aneka Permainan dan Aktivitas Menyenangkan. Terinspirasi dari tradisi khas masyarakat Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Tantangannya adalah bagaimana menentukan jenis permainan yang kegiatan maupun kontennya dapat dikoneksikan dengan materi pelajaran matematika yang termuat dalam kurikulum, serta bagaimana pengelolaan kelas yang tepat agar peserta didik yang semangat dan aktif saat bermain tetap dapat beraktivitas sesuai perencanaan dan mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Adapun topik yang dipelajari dalam praktik baik ini adalah materi unsur-unsur lingkaran yang dipelajari di kelas 6. Agar mudah diingat dan terstruktur, rencana pembelajaran dengan MAAPAM dilakukan dengan merumuskan langkahnya melalui hal-hal yang berhubungan dengan tradisi ini, seperti siapkan kuali, santan, tepung, tungku, bakuah, dan suluh. Masing-masing istilah ini merupakan akronim dari tahapan yang akan dilalui dalam metode pembelajaran ini. Langkah awal adalah siapkan kuali, yang bermakna siapkan kelompok untuk kolaborasi. Peserta didik diorganisasikan dalam kelompok bermain dan belajar. Langkah kedua adalah santan, yaitu selesaikan aksi dan tantangan. Peserta didik dalam kelompok selanjutnya akan diberikan berbagai aktivitas yang berhubungan dengan materi. Peserta didik diminta menyelesaikan aksi dan tantangan sesuai dengan gaya serta minat belajarnya. Dalam materi ini, disiapkan beberapa aktivitas seperti memasukkan paku ke dalam botol secara berkelompok sehingga formasi permain akan membentuk lingkaran, bermain puzzle tentang lingkaran, bermain kartu yang berisi informasi tentang lingkaran, membaca poster dan materi lingkaran, mendengarkan video pembelajaran, ataupun melakukan permainan interaktif secara online tentang lingkaran dengan media Chromebook yang ada di sekolah. Berdasarkan berbagai kegiatan permainan yang dilakukan, peserta didik diminta mengkoneksikan aktivitasnya dengan materi yang sedang dipelajari. Tahapan ini disebut tepung, yang merupakan singkatan dari temukan pokok materi dan ungkapkan. Langkah selanjutnya disebut tungku, yaitu tuangkan kreativitas dan keunikan. Pemahaman yang sudah diperoleh dalam kelompok kemudian dituangkan dalam hasil karya
yang memperlihatkan materi yang sedang dipelajari. Kelompok diberi kebebasan untuk menyepakati jenis karya yang akan ditampilkan, serta dapat berkreasi dan menghadirkan keunikan idenya dalam menjelaskan unsur-unsur lingkaran. Tahapan berikutnya disebut bakuah, yaitu bagikan karya, apresiasi hasilnya. Peserta didik menempelkan karyanya di dinding kelas, kemudian diadakan kegiatan walking gallery agar masing-masing peserta didik dapat saling mengapresiasi hasil karya temannya. Pada tahapan akhir kegiatan, peserta didik bersama-sama menyimpulkan materi serta diajak untuk melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. Berdasarkan pembelajaran yang telah dilaksanakan, peserta didik terlihat senang dan bersemangat mengikuti setiap tahapan pembelajaran Kali ini saya matematika. sangat senang karena bisa belajar tentang lingkaran dan bisa memahami tentang lingkaran. Kami senang hari ini bisa belajar sambil bermain. Oke, menurut saya pembelajaran yang dilakukan oleh rekan kami itu sangat menginspirasi sekali ya, juga sangat bermanfaat untuk anak-anak karena jadi pembelajaran itu tidak monoton, anak-anak juga tidak bosan dengan pembelajaran hanya di dalam kelas saja, sehingga anak-anak diajak keluar dan belajar sambil bermain. Itu menurut saya lebih membuat anak-anak menjadi lebih paham, lebih senang dengan keadaan yang seperti itu. Menurut saya, praktik baik yang sudah dilakukan itu sangat menginspirasi sekali. Karena terlihat dari anak, mereka nampaknya memang sedang bermain, tetapi mereka itu lebih cenderung suka kalau diajarkan pembelajaran dengan cara bermain. Jadi mereka lebih paham tentang materi tersebut. Nah, bagaimana? Inovasi yang dihadirkan sangat sederhana, namun dapat menghadirkan motivasi dan semangat belajar bagi peserta didik. Metode ini juga bisa diterapkan dan dimodifikasi pada materi dan pelajaran lainnya. Yang terpenting adalah bagaimana kita menginovasikan ide dan pikiran dalam sebuah aksi nyata yang mampu membantu peserta didik kita untuk bisa belajar dan memenuhi kebutuhan belajarnya sesuai minat, gaya belajar, dan kesiapan belajarnya. Maka mari kita mulai inovasi, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang. Salam Merdeka Belajar.